Shalom. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan beribadah dalam ibadah penguatan atas terpanggilnya orang tua terkasih, saudara terkasih kita, Bapak Daniel Raning Petanduk, dalam usia yang ke-61, yaitu lahir di Sibata 7 Januari 1961 dan telah dipanggil pulang Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Sabtu 26 Maret 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak pada pukul 19.20 oleh karena sakit. Kita akan beribadah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heno Korwa STH sebagai Ketua Jemaat GKI Sikem Nasaret Orampur. Dan untuk menyambut Tuhan dalam ibadah penguatan malam pertama terpanggilnya orang tua terkasih almarhum Bapak Daniel Petanduk, kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 402. Nyanyian Kidung Jemaat 402 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua dalam keadaan duduk, dan baitnya yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri, dan hamba Tuhan mengambil tempat dalam pelayanan. Sekali lagi kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 402, bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan baitnya yang ketiga dalam keadaan berdiri, dan hamba Tuhan mengambil tempat dalam pelayanan. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat, selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, dan kalimat-kalimat seterusnya. Berdiri. Bukan juru selamat dalam langkah juangku, silalah langkah Tuhan, dekat Tuhan Tuhanku, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan.
kita habiskan ibadah ini. Ibadah penguatan yang berlangsung di malam hari ini, di mana Tuhan telah berkenan untuk memanggil orang tua saudara kekasih kami, Daniel Patanduk, ke hadirat-Mu yang kudus. Kami peralaskan ibadah ini di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, dan di dalam nama kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 11. Nyanyian rohani nomor 11. Kita nyanyikan akan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami puji Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa, dan seterusnya. Sebelum kita mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam Kristus Yesus. Tak kala kami hendak mengalami duka cita, kami memerlukan akan penghiburan yang datang daripada-Mu, ya Allah. Kiranya firman-Mu yang kami hendak dengarkan di malam hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hendak menuntun kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran kami, melainkan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat mengalami akan penghiburan yang datang daripada-Mu, ya Tuhan. Karena oleh firman-Mu, ya Tuhan, kami boleh dapat menemukan diri kami sebagai ciptaan-Mu, ya Allah. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami datang dan memohon kepada-Mu. Amin. Dibacakan kepada kita sekalian dalam Alkitab, dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21, 22 dan ayat yang ke-23. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai pada ayat yang ke-23. Yang berbunyi sebagai berikut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpuji dalam nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Diberi kesempatan kepada vokal grup Persekutuan Anggota Muda Jemaat GKI Sikem Nazaret untuk memuji Tuhan.
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Paulus. Tak kala itu dia berada dalam sebuah keadaan yang tidak memungkinkan ataupun yang tidak memberi keleluasan ataupun kebebasan baginya, yakni sedang dia berada dalam penjara. Karena itu dia tidak tahu kapan dia hidup ataupun mati, tapi dalam keyakinannya bahwa aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudara, sidang kedukaan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dalam hidup kita ini kemudian kita menemui akan hal-hal yang mendesak akan kehidupan kita, sebagaimana yang telah ditemui oleh Rasul Paulus, untuk harus kita memilih atau segera harus mengambil keputusan antara mengambil keputusan untuk hidup ataupun mati. Tapi kemungkinan orang lebih suka untuk memilih untuk harus hidup, sebab bagi kematian adalah kehilangan segala-galanya. Tetapi kemudian dalam bagian pembacaan Alkitab ini, Paulus dia memilih bahwa kalau dia hidup berarti hidupnya harus berarti memberi buah. Tapi kalau dia mati berarti sebuah keuntungan, dalam arti bahwa dia akan diam bersama dengan Kristus. Baginya adalah hal yang baik. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul dan kita temui dalam hidup kita, memang sebuah dilema, sebuah kelemahan yang di dalamnya kita hendak mengambil keputusan. Karena itu orang lebih memilih untuk hidup. Atau juga pada bagian lain, orang memilih antara dia hidup ataupun mati. Sebab baginya bahwa sesudah kematian diyakini bahwa apa yang dia imani, apa yang dia yakini dalam hidupnya, Kristus sebagai kehidupan, dia akan diam bersama-sama dengan Tuhan itu, yakni Kristus. Karena itu sidang kedukaan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan itu di malam hari ini kita boleh berada sebagai umat Allah, sebagai persekutuan orang percaya, bersama dengan anak-anak, bahkan juga saudara-saudara kekasih kita di tempat ini, berhubung dengan kematian. Di mana pada tadi malam Tuhan Allah yang kita yakini, dia telah berkenan untuk memanggil akan orang tua saudara kekasih Daniel Patanduk. Karena itu kita berhimpun di malam hari ini. Kalau tidak ada keadaan itu, tidak mungkin kita berbanyak orang berhimpun di malam hari ini. Memang kita berhimpun, tapi tidak seberapa seperti malam hari ini. Karena duka kita berhimpun, atau ada sukacita kita berhimpun. Karena itu ada hidup kita berhimpun, ada kematian juga kita berhimpun. Jadi dua hal yang tidak bisa dapat dipisahkan, tapi juga tidak bisa juga kita lalui dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Selalu bahkan senantiasa kita temui, bahkan kita hadapi ataupun kita alami dalam hidup kita. Kemanapun dan kapanpun kita pergi, tak satu pun dari kita sekalian sebagai manusia, secara khusus sebagai orang-orang yang imani Kristus Yesus sebagai penebus kita yang hidup, dia tidak bisa mengelakkan dirinya dalam hidup dan kematian. Menganggap itu sebagai sebuah keuntungan ataupun sebuah kerugian, ataupun sebagai sukacita, di mana di dalamnya akan dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Rasul Paulus di dalam kitab pertama Tesalonika pasal yang kelima, dia melukiskan hidup ini sebagai sebuah kemah yang kelak akan dibongkar.
tapi akan dipersiapkan sebuah kediaman yang menunjukkan kepada hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya di surga, yang tidak bisa dibuat, juga tidak bisa dibongkar oleh tangan manusia, dikerjakan oleh Kristus Yesus, penebus kita yang hidup. Berarti pekerjaan yang dia buat itu adalah sebuah pekerjaan kekudusan, kemuliaan di mana kita akan hidup dan diam bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Bapaknya di surga. Karena itu sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui berita firman Tuhan di malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita petik dalam merenungkan hidup kita, dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi juga sebagai kebutuhan hidup untuk memberi penghiburan dan kekuatan bagi anak-anak kekasih yang telah ditinggalkan, segenap kaum keluarga, tetapi juga kita sekalian sebagai umat Allah. Yang pertama adalah bahwa hidup ini begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu, selagi berharga di mata Tuhan, haruslah memberi buah. Sebab tak kala nanti tidak akan memberikan buah, berarti akan ditebang, dibuang. Karena pohon itu tidak bisa dapat memberikan sebuah buah, tidak mendatangkan sebuah keuntungan. Karena itu harus ditebang dan dibuang. Hidup kita ini digambarkan demikian. Karena itu harus memberi buah yang berarti, buah yang berharga, tetapi juga harus mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan itu adalah kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga dinikmati oleh orang-orang lain sebagai bagian hidup ciptaan Allah. Hal yang kedua adalah bahwa kalau dalam jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita menemui hal-hal yang di dalamnya mendesak hidup kita ini, seperti hidup ataupun mati, untung ataupun rugi, maka sesungguhnya kata hati kita, iman kepada Kristus adalah yang menjadi penentu untuk kita hendak mengambil keputusan. Maka keputusan itu akan berarti, di mana di dalamnya akan membawa kehidupan ini untuk kelak kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah jauh lebih baik, sebagaimana yang telah dinyatakan sebagai pernyataan iman oleh Paulus melalui berita firman Tuhan kepada kita di malam hari ini. Karena itu melalui firman ini, anak-anak kekasih yang telah dirundung oleh keadaan duka hendak memaknai akan bagian ini untuk menjalani akan hidup ini. Karena orang tua kekasih, mungkin orang tuanya ataupun moyangnya memberikan nama Daniel ini. Daniel adalah seorang yang tangguh, nama yang kita temui dalam Alkitab. Dan orang tua ataupun neneknya memberikan nama ini berarti dia tangguh dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Mungkin dia mengalami penderitaan, tetapi ketangguhan keberaniannya membawa dia untuk menempuh penderitaan hidupnya sampai pada nafas terakhir. Karena itu ketangguhannya, keberanian di dalam penderitaan kesakitan yang dialami ini menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita, tetapi juga menjalani akan jalan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai umat Allah, kita juga menjalani akan jalan-jalan hidup yang telah dilalui orang tua kekasih kita, saudara kekasih kita ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan itu.
dan kita menyimak dan mengambil hal yang berarti, hal yang berguna, yang menguntungkan jalan hidup kita ini, supaya kelak kita juga mau tidak saja berdiam bersama, tetapi hidup bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana orang tua kekasih, saudara kekasih sudah mendahului kita dalam keyakinan bahwa kita akan bersama-sama diam bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itulah jauh lebih baik. Terutama sekarang kita masuki minggu sengsara Kristus Yesus, maka duka cita, kesengsaraan yang kita alami sungguh telah dipikul, dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita sudah mengalami kelegaan, kesentosan, kekuatan, bahkan penghiburan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Atas nama sidang kedukaan yang terkasih dalam Tuhan, diberikan kesempatan kepada vokal grup Majelis Jemaat Sikem Nasaren untuk memuji Tuhan.
Kita hendak memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 381. Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan seterusnya. Sementara itu kita boleh dapat memberi persembahan sebagai bagian diakonnya pelayanan bagi yang berduka. Yang makasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun mahu berdosa, walaupun mahu mengancamku, aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhan, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Yesus korban tebusan dosa, Yesus korban pun bagiku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan roh penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar, sabda kasih-Nya hidupku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih surgawi sumber selamat, kasih surgawi penghiburku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Aku lawari surga surga, aku lawari tempat kekal. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Anakku puji kasih abadi, engkau puji selamanya. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Yang maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih
Marilah kita berdoa. Kepada-Mu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah memuji dan memuliakan Dikau karena kasih-Mu yang telah nyata kepada kami melalui pemeliharaan, bahkan juga melalui perlindungan, bahkan juga pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Tak kala kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat disempurnakan sehingga menjadi kekuatan dalam meneguhkan kehidupan kami. Tak kala di saat ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak, segenap kaum keluarga, berada dalam keadaan duka cita karena panggilan-Mu ya Tuhan terhadap orang tua saudara kekasih Daniel Patanduk pada hari kemarin. Kami datang dan mendoakan segenap anak-anak, segenap kaum keluarga, tetapi juga segenap kami sekalian. Bahkan juga kami mendoakan sanak saudara kaum keluarga, dimanapun mereka berada, bahkan juga di Tanah Toraja. Tak kala mendengarkan berita kematian ini, kami mohon perlindungan pemeliharaan serta penghiburan yang datang daripada-Mu ya Allah. Tak kala itu ya Tuhan, berita ini didengar, ada sanak saudara yang hendak berencana untuk ke sini dalam melihat jasad daripada saudara orang tua kekasih, tetapi juga hendak bersama-sama dengan kami dalam duka cita ini, tetapi juga dalam memakamkan akan orang tua kekasih saudara kekasih ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara, Tuhan berkarya dalam seluruh proses perjalanan, halaukan dan lindungi mereka. Biarlah mereka boleh tiba pada waktunya di tempat ini ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami telah memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan boleh nyata dan hadir melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga terus kami dihibur dan dikuatkan, sehingga tidak berlarut-larut berada dalam keadaan duka cita ini ya Tuhan. Walaupun kami berduka, tetapi iman kami sungguh kepada-Mu ya Kristus sebagai penebus kami yang hidup. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami telah memberi persembahan, dan mau Tuhan sempurnakan persembahan-persembahan ini agar berdaya guna untuk menopang pelayanan, terutama menjadi bagian diakonia dalam duka cita ini ya Tuhan. Semua orang yang meringankan beban duka ini ya Tuhan, berkati, menguatkan, dan menyertai mereka senantiasa ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan akan seluruh prosesi yang berhubungan dengan pemakaman nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, melindungi dan memelihara, menjauhkan daripada kami sekalian segala hal yang menghalang dan menghambat kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami hendak makamkan akan saudara orang tua kekasih kami ini, boleh berlangsung dalam tuntunan, bahkan bimbingan yang datang daripada-Mu ya Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penghibur kami yang sejati, senantiasa tinggal dan bersama dengan kami senantiasa. Amin. Kita bangkit berdiri dan mengakhiri akan ibadat penguatan di malam hari ini dengan memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 370. Kita akan nyanyikan akan ayat yang kedua. Aku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku, bait yang kedua. Jalan dengan juru selamatku, hilang bagasi kedayan menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya tinggal menghibur dan menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah penguatan malam pertama atas terpanggilnya orang tua terkasih Bapak almarhum Daniel Raning Petanduk, dan kepada Bapak Pendeta Henok Purwa, hamba Tuhan yang telah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Atas nama seluruh sidang perkabungan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan, memberi pengharapan kepada sidang kedukaan. Dan juga disampaikan terima kasih kepada Vokal Grup PAM dan juga Majelis Jemaat GKI Sikam Nazaret Warampur yang sudah memuliakan Tuhan dengan pujian yang telah disampaikan. Dan kepada seluruh sidang perkabungan yang hadir dalam ibadah penguatan pada malam ini disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Salam. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya koordinasi dengan keluarga bahwa besok pada ibadah malam penguatan yang kedua kita akan dilayani dari seksi kerohanian IKT Kabupaten Biak Numfor, dan ibadah dilaksanakan pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Sekali lagi, besok ibadah kita akan dilayani dari IKT Kabupaten Biak Numfor, dan ibadah dilaksanakan pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ada informasi dari keluarga, dari persekutuan atau anggota kelompok Yoskom akan menyerahkan diakoni kepada keluarga. Kepada yang akan menyerahkan dengan keluarga yang akan menerima diakonia ini, disilakan. Selamat malam buat kita semua. Shalom. Yang saya hormati hamba Tuhan Bapak Henok.
Korwa selaku Ketua Jemaat Sikem Nasaret beserta jajaran majelis yang saya hormati, Bapak dan Ibu sidang perkabungan yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kami dari Yos Komunitas meminta waktu sebentar untuk kami menyerahkan hak daripada almarhum. Ya, karena almarhum ini adalah salah satu yang mendeklarasikan adanya Yos Komunitas ada di Biak, sehingga kami merasa bahwa beliau ini bahagian daripada kami. Dan pada saat beliau ada di dalam rumah sakit, pertama sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya menyempatkan waktu untuk masuk dulu di rumah sakit untuk menengok beliau. Oleh sebab itu saya minta kepada keluarga untuk menerima. Kami dari keluarga Yoskom mungkin tidak dapat kami berbuat banyak. Inilah yang dapat kami wujudkan sebagai tanda duka cita keluarga besar Yoskom. Mungkin tidak seberapa nilainya, tetapi tentunya sudah berapa warga Yoskom yang mendahului kita semua, tidak ada pengecualian, semua jumlahnya sama dan seketika. Ya, dan pun juga di dalam rumah sakit seketika tidak ada perbedaan, semua sama. Oleh sebab itu kami minta maaf kepada keluarga bila mana kami dari keluarga besar Yoskom ada hal-hal yang kami buat, baik tutur kata kami, tindakan kami yang tidak sesuai dengan hati nurani keluarga yang berduka. Kesempatan ini kami mohon dimaafkan, sehingga kita berdoa semoga perjalanan almarhum untuk menuju rumah Bapa di surga tidak mempunyai halangan apapun. Oleh sebab itu, sekali lagi kami dari keluarga besar Yoskom menyampaikan rasa turut berduka cita, dan kami juga merasa kehilangan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sekarang saya akan serahkan, uang sudah ada di Bendahara Yoskom. Terima kasih. Ya, demikian penyerahan diakonia dari Yoskom atau komunitas Yohanes Salo. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Yohanes Salo tadi atau orang tua kita, bahwa penyerahan diakonia telah dilakukan untuk anggota Yoskom. Ya, kemudian di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga menyediakan berkat untuk kita akan nikmati bersama. Namun sebelum kita mengambil atau mengampiri meja yang telah disiapkan oleh keluarga, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Yakobus Bontong STH untuk memimpin kita dalam doa. Sidang perkabungan dan keluarga yang memangku duka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita selesai membangun persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah penguatan malam hari ini,
keluarga yang berduka menyiapkan berkat buat kita untuk kita nikmati dalam jamuan kasih malam ini. Karena itu sebelum kita mengambil dan menikmatinya, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam duka yang amat mendalam berkaitan dengan terpanggilnya orang tua kekasih kami dari tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dari tengah-tengah kehidupan ikatan keluarga Kabupaten Biak Numfor, dan juga dari tengah-tengah kehidupan jemaatmu. Engkau mengizinkan kami ada bersama-sama di pelataran duka ini untuk membangun persekutuan kami dalam ibadah penguatan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu, yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan kami semua yang hadir di pelataran duka ini. Hamba-Mu yang telah melayani kami dengan kebenaran firman, berkati hamba-Mu, berkati dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu. Di tengah-tengah rasa duka cita kami malam hari ini, keluarga masih sempat menyiapkan berkat buat kami untuk kami nikmati di malam hari ini. Karena itu sebelum kami mengambil dan menikmati berkat-Mu, hamba mohon kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati, kuduskan berkat ini ya Tuhan, sehingga ketika kami dapat menikmatinya, dapat memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Biar dalam hidup ini kami sentiasa hidup menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tangan-tangan dan keluarga yang memangku duka yang sudah menyiapkan berkat ini, Tuhan Engkau berkati mereka. Seberapapun yang dikeluarkan untuk menjamu kami malam hari ini, Tuhan Engkau kembalikan berlipat kali ganda, sehingga dalam keluarga yang memangku duka selalu merasa berkecukupan. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Yesus sumber segala berkat dan sumber penghiburan dan kekuatan kami siap sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih. Ibu, tapi termosnya belum dibuka. Oh sudah. Ya, terima kasih. Keluarga menyediakan dua meja di bagian kanan saya dan di meja sebelah kiri di jalan. Kedua meja ini adalah menu, semuanya halal karena sudah didoakan, tapi menu ala Toraja sudah disediakan oleh keluarga. Mari Pak Pendeta, Pak Ketua IKT, Pak Yohanes Salo, Bapak-bapak yang lain, dan juga diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Mari, keluarga sudah menyediakan untuk kita makan malam.